Halo guys, kembali lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan bahas tentang tips menolak cowok yang PDKT sama kamu tanpa harus menyakiti hatinya. Menolak cinta seseorang itu tentulah tidak akan menjadi suatu hal yang sangat mudah. Apalagi buat seseorang yang memiliki rasa selalu gak enakan. Tentunya di sini kita itu akan sangat sulit banget untuk menolak cinta dari seseorang. Nah, ketika kita menolak cinta dari seseorang, biasanya di sini kita itu akan berpikir bahwa kita itu adalah orang yang jahat. Kita itu adalah orang yang selalu menyakiti hatinya. Jadi nanti pula pikiran-pikiran yang seperti itu, kita itu selalu susah banget dalam menolak seseorang. Alhasil biasanya ada juga nih yang menerima seseorang karena terpaksa, karena rasa dia yang gak enakan, karena di sini dia itu sungkan nih sama dia atau lain sebagainya. Masih banyak banget alasan dimana seseorang itu biasanya menjalani cinta secara terpaksa. Karena pada dasarnya di sini dia tidak mampu menjadi sosok yang menolak cinta dari seseorang. Gak jarang juga banyak banget orang itu yang mencari-cari alasan atau berbohong atau masih banyak lainnya nih untuk menolak perasaan seseorang karena dia itu takut untuk menyakitinya. Padahal sebenarnya dalam menolak seseorang itu hak kita. Memang kita nggak mau, jadinya kita itu nggak bisa dipaksakan. Dan kita nggak ada salahnya ketika di sini kita itu menolak perasaan seseorang tersebut. Oleh karenanya biasanya banyak banget yang menggunakan kata-kata gak boleh pacaran sama orang tua. Itu sudah hal yang lazim banget dilakukan oleh seseorang. Padahal kita tidak perlu melakukan hal ini. Kalau emang gak cinta ya udah katakan gak cinta. Kalau gak sayang, gak tertarik ya udah katakan dengan apa adanya. Karena itu hak kita, hidup kita. Jadi kita yang menentukan di mana kita itu bisa merasakan kebahagiaan atau tidak. Dalam kondisi sedang PDKT atau sedang dalam hubungan asmara, sebenarnya ketika kita itu menolak cinta dari seseorang itu bukanlah suatu hal yang salah. Itu sah-sah aja. Karena proses PDKT itu sudah dinamakan proses pendekatan. Jadi kita itu menyesuaikan kira-kira kita itu cocok apa enggak, kita itu benar-benar sefrekuensi apa enggak sama dia. Kalau enggak ya udah ditolak aja. Itu kita enggak ada kesalahan apa-apa. Tapi kalau emangnya suka ya udah terima aja. Kalau itu cara kita itu untuk menerima sebuah cinta yang ingin masuk ke dalam hidup kita. Nah, tapi buat kalian yang masih bingung banget untuk menolak perasaan orang lain, kamu bisa coba untuk simak tips yang sedang saya bawakan kali ini. Mungkin saja ini bisa sedikit membantu kalian. Apalagi buat kalian yang memiliki rasa nggak enakan, bisa banget nih buat kamu tuh meniru tips yang sedang saya bawakan kali ini. Yang pertama, utarakan dengan cara yang simpel. Nah, ini wajib banget buat kamu lakukan ketika kamu itu ingin menolak perasaan dari seorang pria. Mungkin ketika kamu itu menolak perasaan dari seorang pria emang ada rasa nggak enak, tetapi wajib banget kamu memiliki sikap yang tegas. Kamu perlu banget menyikapi hal ini secara tegas. Kamu harus mengucapkannya secara simpel tanpa harus berbelit-belit. Seperti contoh, kamu bisa mengucapkan kata, maaf sebenarnya aku tidak tertarik untuk menjalani hubungan yang lebih jauh. Nah, di sini ini merupakan kata-kata yang simpel dan mudah dipahami, mudah dimengerti. Ketika kamu bisa menggunakan kata-kata simpel, bijak, tegas, dan mudah dipahami oleh seorang yang kamu tolak, ini tentunya juga tidak akan terlalu membuat dia itu bingung dan bertanya-tanya. Alhasil dia itu tetap mengejar-ngejar kamu. Jadi kamu harus bisa menggunakan kata-kata yang simple, kata-kata yang tidak terbelit-belit, tetapi hal ini mudah banget buat dimengerti. Yang kedua, kamu gak wajib untuk menjelaskan. Mungkin di pihak seseorang yang ditolak, biasanya dia itu bertanya-tanya kenapa dia itu ditolak, apa yang kurang dari dirinya. Nah, di sini kamu sebagai sisi penolak sebenarnya nggak wajib banget buat menjelaskan hal tersebut. Kamu tidak ada kewajiban di mana kamu itu harus mengungkapkan semuanya, harus mengatakan karena apa kamu tidak menerima dia, atau mungkin ada hal di mana kamu itu tidak menerima dia karena sesuatu hal yang tidak mungkin kamu ucapkan. Ini memang bukan dasar suatu kewajiban. Jadinya kamu jangan terlalu tertekan akan hal tersebut. Terutama bila PDKT ini baru terjadi di awal saja atau kamu itu baru di masa pengenalan. Gak wajib banget buat kamu itu menjelaskan alasan di mana kamu itu gak tertarik sama dia, alasan kenapa kamu itu menolak dia. Ini sangat tidak wajib banget. Oleh karenanya kamu jangan terlalu pusing untuk memikirkan hal tersebut. Yang ketiga, bicara dengan jelas. Nah, terlepas dari pada kamu itu menolak dia, entah itu secara langsung atau entah itu lewat chatting, tetapi kamu harus tetap bisa memilih bahasa yang jelas.
Kamu harus bisa menjelaskan sesuatunya dengan detail. Bagaimana, apa tujuan kamu, apa keinginan kamu, atau bahkan apa alasan kamu itu menolak dia. Kamu harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah banget buat dipahami, sehingga dia itu tidak terus-terusan meneror kamu, sehingga dia itu tidak terus-terusan ada di dekat kamu atau meminta untuk kamu itu menjelaskan segala sesuatunya. Karena kalau kamu memang sudah tidak ada klik sama dia, maka kamu harus menolak hal tersebut dan kamu harus menggunakan bahasa yang jelas, dan supaya dia itu juga bisa lebih mengerti apa yang kamu maksudkan. Di sini untuk menghindari dimana kamu sama dia itu kayak ada sesuatu yang mengganjal, kayak dia itu juga masih tidak terima. Oleh karenanya, coba kamu cukup menggunakan kata-kata singkat tetapi sejelas mungkin. Yang keempat, pastikan kamu berani bilang tidak. Ada juga nih ketika ada seseorang yang mendekati kita atau seorang PDKT kita, jelas-jelas di sini kita itu udah menolak dia, kita udah nggak mau berhubungan sama dia. Intinya kita sudah menolak perasaan dia karena pada dasarnya memang kita itu tidak memiliki perasaan terhadap dia. Kita itu udah nggak memiliki respect, nggak tertarik atau masih lain sebagainya lah. Tetapi ketika kita sudah penolakan tersebut, dia itu tetap ngejar-ngejar kita. Dia itu tetap kayak gak peduli dengan apa yang kita katakan, tetap selalu ada di samping kita, tidak pernah menyerah, selalu berusaha dengan segala hal apapun itu. Cobalah kamu itu berani mengucapkan kata tidak. Sekali tidak, ya tidak. Hal itulah yang harus dipegang penuh ketika kamu itu tetap dikejar-kejar sama orang yang tidak kamu sukai. Yang kelima, dengan tetap menghormati dia. Nah, ketika kamu memang tidak suka dengan seseorang, kamu menolak seseorang, gak apa-apa nih kamu menolak dia, tetapi asal kamu harus ingat, ketika kamu menolak dia, jangan sampai kamu itu menjatuhkan harga diri dia. Tetaplah tolak dia dengan kata-kata yang sopan, tetaplah perlakukan dia itu dengan cara yang sopan. Ketika kamu menolak seseorang dengan sopan, dengan baik, tentunya dia itu juga akan lebih bisa mengerti. Beda lagi kalau kamu itu menolak dia dengan cara yang kasar, dengan menyakiti hatinya, menjatuhkan harga dirinya. Pastinya di sini dia itu akan timbul rasa sakit hati. Mungkin ada akan dendam di dalam hatinya dan kemungkinan hal tersebut juga akan kamu alami. Oleh karenanya, untuk menjaga hatinya, untuk bisa melindungi diri kamu sendiri, jangan sampai kamu itu menolak seseorang dengan cara yang sembarangan. Tentunya di sini kamu nantinya juga tidak inginkan ditolak seseorang dengan cara yang tidak sopan. Karena pada dasarnya cinta itu memang tidak bisa dipaksa dan cinta itu tidak bisa tahu di mana tempatnya seharusnya. Oleh karena itu memang kalau tidak ada ketepatan, kalau tidak ada kecocokan, udah kamu itu akhiri saja dan bilang dengan cara baik dan tetaplah menjaga kesopanan. Yang keenam, jelaskan bahwa ketika kamu dekat sama dia, kamu tidak menemukan chemistry apapun. Kamu bisa mencoba mengatakan bahwa di antara kalian ketika kalian itu pendekatan tidak menemukan chemistry apapun. Misalnya saja kamu bisa mengatakan, sebenarnya kamu itu mempunyai personality yang bagus, mempunyai personality yang baik, tapi sayangnya aku tidak menemukan chemistry apapun ketika kita itu bersama. Nah, hal itulah dengan kata-kata itu ketika kamu menolaknya, itu merupakan kata-kata yang sopan tanpa merendahkan harga dirinya juga. Kamu bisa mengatakan hal tersebut. Ini bisa dijadikan sebuah alasan yang jelas di mana kamu itu menolak dia, tanpa kamu itu merendahkan dia. Di sini kamu mengakui dia itu memiliki personality yang baik, personality yang sangat bagus banget. Tetapi sayangnya antara kalian itu tidak menemukan chemistry apapun. Nah, hal itulah bisa kamu jadikan acuan, bisa kamu jadikan alasan di mana kamu itu menolak dia dengan cara yang baik, tentunya tidak akan menyakiti hatinya. Yang ketujuh, bersikap tegas saat dia berperilaku kasar. Kamu gak akan pernah mengetahui bagaimana respon seseorang ketika kamu itu menolak perasaannya, ketika kamu itu menolak ungkapan cinta dari dia. Nah, kali ini ketika kamu itu mendapatkan perlakuan kasar karena dia itu tidak terima, atau bahkan dia itu memaksa untuk kamu itu menerima cintanya, di sini perlu banget buat kamu itu bersikap tegas menyikapi hal tersebut. Gak menutup kemungkinan biasanya dia itu akan mengeluarkan emosinya, dia itu akan sangat amarah banget, dia itu sangat kasar, dia itu sampai melukai fisik atau lain sebagainya lah. Hal ini semata dilakukan hanya untuk benar-benar ingin mendapatkan hati kamu, ingin mendapatkan diri kamu sebagai pasangannya. Untuk itu pastikan bahwa kamu itu bisa bersikap tegas tanpa membalas perilakunya tersebut. Yang kedelapan, jangan memberi harapan palsu. Ketika kamu itu menolak perasaan laki-laki, ketika kamu itu menolak cinta dari seorang laki-laki, mungkin di sini memang pada dasarnya kamu itu tidak menyukainya, kamu tidak memiliki feel di dia, kamu tidak serta sama dia. Cobalah jangan sampai kamu itu menolaknya dengan kata-kata seperti memberi harapan. Karena ketika kamu ini memberi harapan tetapi kamu itu tidak suka sama dia, kesannya di sini kamu itu memberi harapan palsu sama dia.
Hindari kata-kata di mana kamu itu menolak seorang laki-laki dengan perkataan aku sebenarnya belum siap memulai hubungan dengan siapapun, aku belum siap membina hubungan baru atau lain sebagainya. Hal ini atau kata-kata ini itu sebenarnya hanya akan membuat dia itu menunggu sampai kamu itu siap untuk menjalani hubungan yang baru. Oleh karenanya, ketika kamu benar-benar udah gak serak sama dia, gak ada feel, udah gak ada perasaan, gak ada respect, udah stop di situ. Katakan bahwa kamu itu tidak bisa, kamu tidak menyukainya, dan kamu tidak bisa untuk dekat sama dia untuk selanjutnya. Jangan sampai kamu itu memberi harapan palsu, karena hal itu hanya akan membuat dia itu menunggu kamu terlalu lama. Apalagi kalau dia itu benar-benar serius sama kamu, pasti dia itu akan setia sama kamu, dan dia akan selalu menunggu sampai kamu itu siap. Yang ke-9, jangan ditunda. Nah, gak ada waktunya dimana kamu itu bisa menolak perasaan dari seorang laki-laki. Gak ada waktu yang tepat, dan gak ada waktu dimana kamu itu benar-benar menemukan waktu yang tepat untuk menolak perasaan cinta. Nah, oleh karenanya, jika kamu sudah yakin terhadap perasaan kamu sudah yakin bahwa kamu tidak menyukainya, kamu benar-benar gak ada rasa sama dia, dan kamu itu benar-benar gak mau sama dia, cobalah kamu itu sesegera mungkin mengatakan bahwa kamu itu sudah tidak bisa bersama dia. Jangan kamu itu menunda-nunda, jangan kamu itu membuang-buang waktu. Karena ketika kamu semakin mengulur di mana kamu itu tidak mengungkapkan perasaan kamu, ini hanya akan mempersulit keadaan. Semakin lama perasaan seorang laki-laki akan semakin bertambah, dan semakin lama kamu mengulur waktu, di sini akan semakin lama juga buat kamu itu bisa keluar dari hubungan tersebut. Mungkin ada rasa yang ini akan semakin bertambah. Oleh karenanya, putuskan sesegera mungkin ketika memang kamu itu sudah yakin terhadap perasaan kamu. Yang ke-10, terima kenyataannya bahwa mungkin kamu di sini akan menyakiti perasaannya. Hal yang namanya penolakan, pastinya itu akan menimbulkan rasa sakit di dalam hati seseorang. Karena yang namanya penolakan itu pasti akan membutuhkan mental yang kuat, akan membutuhkan hati yang kuat dimana bisa menerima sebuah penolakan. Karena pada dasarnya kita udah terlanjur cinta, kita udah terlanjur sayang, dan kita itu mengharapkan bahwa cinta kita itu pastinya diterima oleh seseorang yang kita cintai. Nah, ketika seseorang yang kita cintai melakukan sebuah penolakan atau dia itu nggak mau, nah di sini pastinya kamu akan merasakan sakit hati, dan sembuhnya itu tidak bisa sembuh secara totalitas atau sembuhnya itu secara gampang banget. Pastinya butuh waktu dimana proses itu harus kamu jalani. Dan pastinya sehalus apapun cara kita menolak seseorang itu di pihak orang yang ditolak, pasti dia itu akan timbul rasa ketidaknyamanan. Hal itu adalah hal yang sangat biasa banget terjadi sih. Dan tapi kamu di sini juga harus bisa mengerti perasaan kamu sendiri. Kalau kamu tidak suka, ya udah jangan dipaksa. Mungkin di sini ketika kamu menolak, kamu sudah menyadari bahwa hal ini pastinya akan membuat orang yang kamu tolak itu merasakan sakit hati. Itulah tips dimana kamu bisa menolak seseorang ketika yang PDKT sama kamu. Ini masih dalam masa PDKT, masa pendekatan. Ketika kamu ingin menolak seseorang, itu adalah hak kamu, itu adalah putusan kamu, dan kamu harus bisa melakukannya secara bijak. Lebih baik kamu menolak di awal daripada kamu itu harus mengulur-ulur waktu dan membuat dia itu merasakan cinta yang lebih. Atau mungkin nanti dia itu akan lebih merasakan sakit ketika kamu itu mengulur-ulur waktu. Oke guys, itulah tips menolak cowok yang sedang PDKT sama kamu tanpa harus menyakiti hatinya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya, dan bye.